Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang barisan aritmetika. Karena sebelumnya kita belajar tentang pola bilangan, jadi ada sebenarnya pola bilangan dan barisan aritmetika itu satu kesatuan, cuman barisan aritmetika lebih khusus pembahasannya terkait pola bilangan tersebut. Nah, udah jalan slide ini. Oh ya. Jadi kan kemarin kita bahas tentang pola bilangan yang dimana antara suku pertama, ini kan suku pertama. Suku pertama itu juga disebut dengan U1. Jadi secara otomatis 4 itu kita simbolkan sebagai U2. 6 itu sebagai U3 dan 8 itu sebagai U4. Nah, sekarang kita cari tahu hubungan 2 ke 4 itu dia ditambah, dikurang, dikali atau dibagi. Jadi 2 ke 4 itu seperti kita ketahui nilainya ditambah 2. 4 ke 6 itu nilainya ditambah 2. 6 ke 8 itu ditambah 2. Jadi 2, 4, 6, 8 ini merupakan pola bilangan yang tiap sukunya ditambah 2. Jadi konstan, dia ditambah dan bilangannya tetap 2. Jadi tidak seperti tugas-tugasnya sebelumnya, ada yang ditambah 1, ada yang ditambah 2. Jadi syarat untuk barisan bilangan itu harus ditambah dan konstan nilainya. Nah, kapan digunakan ini barisan aritmetika? Untuk barisan aritmetika itu digunakan untuk mencari nilai pada suku tertentu. Nah, taruhlah kita mencari nilai pada U5, berarti suku ke-5. Suku ke-5 itu kan mudah. Ini kan tinggal ditambah 2 lagi, sudah dapat suku ke-5. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana kira-kira nilainya kalau yang kita cari tahu itu suku ke-71. Nah, otomatis kita akan mencakar sampai ujung bukunya mungkin. Nah, disinilah barisan bilangan muncul untuk mempermudah kita mencari suku tertentu ketika banyak suku tertentu, mencari nilainya ketika suku yang diketahui lebih banyak daripada biasanya yang kita cari. Nah, untuk suku yang kedua, pola bilangan yang kedua, ini kan hampir sama dengan ini, cuman saya balik Cuman untuk yang ini polanya dia dikurang 2, dikurang 2 dan dikurang 2. Nah, untuk pola yang ini konstan juga toh? Ini 2 dan 2. Ini 8-nya juga U1 namanya, 6-nya U2, 4-nya U3 dan 2-nya U4. Jadi syarat untuk barisan aritmetika, perpindahan sukunya itu harus berupa penjumlahan atau pengurangan. Jadi ini yang diingat, ini syaratnya barisan aritmetika. Dia penjumlahan atau pengurangan. Tidak boleh perkalian atau pembagian. Ini tidak boleh. Nah, contoh pola bilangan perkalian seperti ini: 2, 4, 8, 16. 2 ke 4 kan dikali 2. 4 ke 8 kan dikali 2. 8 ke 16 kan dikali 2. Ini bukan barisan aritmetika. Jadi itu syarat yang perlu diingat. Syaratnya itu dia berupa penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, untuk mempermudah kita mencari suku banyak seperti ini, U71, kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi ini ada kali di sini. Cuman saya gabungkan, jadi ini tetap dibaca kali ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apa itu UN? UN adalah
suku yang ditanyakan. Jadi suku UN itu suku yang ditanyakan. Jadi ini, anggaplah kita yang mau cari tahu itu suku 71 itu berapa. Jadi UN-nya adalah U71. Terus setelah diketahui UN-nya, kita pindah ke A. A itu apa? Oh, ternyata A itu sama dengan U1. Yang seperti kita ketahui, U1 itu adalah suku pertama. Terus N itu apa? N itu banyaknya suku. Terus B merupakan selisih. Nah, selisih, kalau kita bicara tentang selisih, berarti kita bicara tentang pengurangan. Nah, untuk mencari selisih pada barisan aritmetika, biasanya kita mengurangkan antara U2 dan U1. Bisa juga U3 ke U2 atau U4 kurang U3 atau U5 dikurang U4 atau seterusnya. Jadi seperti itu, bisa dipakai salah satunya. Bisa pakai ini, bisa juga ini ataupun ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita menuju ke latihan soalnya saja. Nah, ini tadi pola yang di sebelah toh. Kita identifikasi 2 ke 4, terus 4 ke 6, 6 ke 8. 2 ke 4 ternyata ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2. Oh, jadi dia barisan aritmetika. Jadi tidak semuanya pola bisa digunakan rumus yang tadi. Jadi cuman pola-pola tertentu yang mana syaratnya harus berupa penjumlahan dan nilainya konstan atau sama. Nah, ini bisa kita kerja. Anggaplah kita cari tadi berapa nilai pada suku ke-71. Nah, kita pakai rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN-nya tadi kan suku yang ditanyakan, berarti suku yang ditanyakan adalah U71. Nah, A-nya merupakan suku pertama. Suku pertamanya adalah 2 ditambah N. Nah, N ini dari mana nilainya? Di sini kan ada UN. Nah, UN-nya sudah berubah menjadi U71. N-nya sudah berubah jadi 71. Jadi di sini harusnya juga 71 dikurang 1 dikali B. Nah, B-nya itu apa? B-nya itu U2 dikurang U1. B itu selisih. Jadi U2 dikurang U1, U2-nya itu 4, U1-nya itu 2. Jadi 4 dikurang 2 ya 2. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, yang paling pertama dikerjakan adalah yang dalam kurungnya. Yang mana 71 dikurang 1. 71 dikurang 1, 70. Terus 2 ditulis kembali, 1 dikerjanya. Terus kalau sudah seperti ini, 70-nya dikali 2. Terus 70 dikali 2 kan 140. Nah, kalau sudah dikali baru bisa dijumlah. U71 sama dengan 142. Nah, itu untuk pola yang barisan bilangan yang positif. Nah, bagaimana kalau pola bilangannya atau barisan aritmetikanya negatif? Nah, ini dikurang 2, ini dikurang 2, ini dikurang 2. Sebenarnya sama cara pengerjaannya, cuman yang membedakan dia cara mencari selisihnya atau B-nya. Nah, ini sama-sama kita cari U71-nya. Kita masih menggunakan rumus yang sama karena merupakan baris aritmetika. A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN-nya sama, U71. A-nya berubah karena tadi A-nya kan 2 suku pertamanya. Untuk soal yang kedua, suku pertamanya 8. Terus ini sudah berubah. N-nya toh sama N-nya, berarti N-nya di sini juga harus berubah. B-nya. Nah, sekarang kita cari B-nya. B-nya kan U2 dikurang U1. U2-nya 6. Terus 8. 6 dikurang 8 itu minus 2. Atau 8 utang tak terus dibayar 6, berarti masih sisa 2 utangnya.
Jadi di sini dikali minus 2. Jadi bukan dikali 2 tapi dikali minus 2 karena ternyata U2 dikurang U1 itu jawabannya minus. Terus kalau sama seperti sebelumnya, kalau sudah seperti ini yang dalam kurung dulu dikerja. U71 8 ditambah 71 kurang 1 itu 70 dikali minus 2. Lalu kalau sudah seperti ini tinggal dikali 70-nya sama minus 2-nya. Nah, syarat perkaliannya ketika positif dikalikan dengan positif menghasilkan nilai positif. Negatif dikalikan dengan positif menghasilkan nilai negatif. Positif dikalikan dengan negatif menghasilkan nilai negatif. Negatif dikali negatif menghasilkan nilai positif. Karena 70-nya di sini positif, terus 2-nya negatif, berarti positif kali negatif nilainya negatif. 70 dikali 2 140. Terus U71-nya merupakan sama dengan 8 tambah minus 170. 170 utang tak terus dibayar 8, berarti utangnya masih ada 132. Nah, itu penjelasan untuk penggunaan rumus barisan bilangan yang ketika pola bilangannya positif dan juga negatif. Nah, pada bukunya halaman 23 di situ ada latihan 4 nomor 1. Jadi saya lupa di nomor 1. Di nomor 1 itu ada perintah di antara barisan bilangan berikut tentukan jenis barisan aritmetika, geometri atau bertingkat, berikan penjelasannya. Jadi karena kita baru belajar tentang barisan aritmetika, kita abaikan dulu geometri atau bertingkat. Jadi kita identifikasi dulu pola bilangannya. Apakah ini masuk kategori barisan aritmetika atau bukan? Nah, untuk satu bagian A, kita lihat dulu perpindahannya. Suku pertama ke suku kedua. Ini suku pertama, ini suku kedua. 4 ke 8 itu ditambah atau dikurang? Ya, otomatis ditambah. Ditambah berapa? Ditambah 4. Terus 8 ke 16 itu ditambah berapa? 6 ke 16 itu ditambah 8. 16 ke 31 itu ditambah 15. Ya. Jadi betul dia sudah pola bilangannya menggunakan penjumlahan, tapi nilainya tidak konstan atau tidak sama. Jadi ini bukan barisan aritmetika. Nah, kita lanjut ke poin B. Untuk poin B, nilai 6 ke nilai 13 itu otomatis ditambah berapa? Ditambah 7. 13 ke 20 itu ditambah 7 juga. 20 ke 27 itu ditambah 7. Karena bagian B merupakan operasinya penjumlahan, memenuhi syaratnya, terus dan nilai-nilainya juga konstan. Jadi bagian B merupakan barisan aritmetika. Terus 1C kita identifikasi 108 ke 36 itu nilainya otomatis berkurang. Berkurang berapa ini kira-kira? 72. 36 ke 12 itu nilainya berkurang 24. Ya 24 kayaknya. Terus 12 ke 4 itu berkurang 8. Nah, di sini kan betul masih menggunakan pengurangan, salah satu syarat dari barisan aritmetika, tapi nilainya tidak sama, konstan. Jadi ini merupakan bukan barisan aritmetika. Untuk yang D, 3 ke 7 ditambah 4, 7 ke 13 ditambah 6, 13 ke 21 ditambah 8. Ini sudah ini sudah beda nih nilainya toh. Berarti ini bukan merupakan barisan aritmetika. Terus yang bagian E, 8 ke 19 itu ditambah 11. 9 ke 30 itu ditambah 11. 30
ke 41 ditambah 11. Jadi ini sama dan penjumlahan merupakan barisan aritmetika. Terus yang bagian F, 7 ke 68. 7 ke 68 itu kan nilainya berkurang. Terus dia berkurang 4, 68 ke 64 dikurang 4, 64 ke 60 dikurang 4. Karena nilainya perpindahannya merupakan pengurangan dan nilainya sama atau konstan, maka ini merupakan barisan aritmetika. Sekarang yang terakhir, bagian G. Sekarang bagian G, perpindahan nilai dari 5 ke 9 itu ditambah 9, 9 ke 16 itu ditambah 7, 16 ke 26 itu ditambah 10, dan 26 ke 39 itu ditambah 13. Jadi ini sudah otomatis bukan barisan aritmetika. Nah, jadi untuk latihan 4 yang nomor 1 yang merupakan barisan aritmetika itu cuman bagian B, bagian E, dan bagian F. Jadi untuk latihan tak di rumah bisa dicari sendiri jawabannya ini. Tapi yang kita sepakati, teman-temannya juga di sekolah sepakati, bagian B, E, dan F itu mereka mencari suku ke-27. Jadi suku yang ditanya itu 27 bagian B, E, dan F. Terus kalau sudah mengerjakan latihannya, bisa dilanjut untuk tugasnya atau PR-nya. PR-nya itu ada pada latihan 4 juga di nomor 2. Untuk bagian B dan bagian F. Sama-sama dicari suku ke-27-nya. Jadi cukup sekian pembelajaran hari ini. Ketika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung di japri. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.